Ismail alaihissalam telah menunaikan seluruh tugas kenabiannya. Ia berdakwah, membina keluarga dan masyarakat, menjaga Ka'bah, serta menegakkan ibadah kepada Allah semata. Kini, saat kita menengok kembali seluruh hidup Nabi Ismail, kita melihat bahwa setiap langkahnya adalah bentuk ibadah. Dari bayi yang ditinggalkan di padang tandus, hingga menjadi nabi dan pendidik generasi masa depan. Dan itulah jejak yang tak pernah padam, warisan ketaatan yang menjadi cahaya hingga hari ini. Itu sejatinya telah mulai terpancar sejak masa kecil Nabi Ismail alaihissalam, masa yang penuh pelajaran tentang tawakal, pengorbanan, dan janji Allah yang tidak pernah meleset. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih bayi di padang gersang Makkah atas perintah Allah, kita menyaksikan fondasi keimanan yang luar biasa. Peristiwa ini direkam dalam surah Ibrahim ayat 37. Ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman apapun, di dekat rumah-Mu yang dihormati." Ibrahim tidak meninggalkan mereka karena lalai atau tega, tapi karena perintah Rabb semesta alam. Dan Hajar pun menerima perintah itu dengan keyakinan bulat. Isa bertanya, "Apakah ini perintah Allah?" Dan saat Ibrahim mengangguk, ia tahu menjawab, "Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Di tengah kehausan dan kelaparan, Hajar berlari antara Bukit Syafa dan Marwah mencari air. Disinilah mukjizat Zamzam muncul, air yang memancar di bawah kaki Ismail kecil. Sebuah mukjizat yang tidak hanya menyelamatkan mereka, tetapi menjadi sebab berkembangnya kehidupan di Makkah. Ulama menekankan bahwa air Zamzam adalah simbol keberkahan dari sabar dan tawakal yang bermula dari keluarga yang berserah diri kepada Allah. Bahkan hingga kini, air Zamzam tak pernah kering dan tetap menjadi bagian dari syiar ibadah umat Islam. Dari sini kita belajar bahwa seorang nabi tidak tumbuh dalam kemewahan atau kenyamanan, tapi dalam ujian, perjuangan, dan ketundukan. Sejak kecil, Ismail telah menyaksikan bagaimana orang tuanya patuh kepada Allah, dan pelajaran itulah yang membentuknya menjadi nabi yang kokoh dalam keimanan. Banyak mufasir menyatakan bahwa masa kecil Ismail adalah madrasah tauhid pertama, di mana keikhlasan, doa, kesabaran, dan pengorbanan ditanamkan sejak dini. Ia tumbuh dalam suasana ibadah dan doa, bukan dalam kelalaian dunia. Dan karena itu pula, ketika kelak Allah memerintah Ibrahim untuk menyembelihnya, Ismail sudah siap, karena sejak bayi, hidupnya adalah untuk Allah. Semua pelajaran ini menjadikan kita sadar bahwa dakwah tidak dimulai saat seseorang menjadi dewasa, tapi bahkan sejak seorang anak dibesarkan dalam suasana iman dan tawakal. Dan dari masa kecil Ismail inilah muncul pelajaran tentang peran orang tua dalam membentuk anak yang dekat dengan Allah. Sebab di balik nabi besar itu ada ibu yang sabar dan ayah yang taat. Maka kelak ketika ia dewasa dan mulai menyeru masyarakatnya untuk kembali kepada tauhid, kekuatan itu bukan muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari akar yang dalam, akar iman yang telah ditanam sejak buaya. Itulah yang menjadi kekuatan Nabi Ismail alaihissalam saat ia memulai dakwahnya di tengah masyarakat Arab yang mulai berpaling dari ajaran tauhid. Setelah dewasa dan menetap di Makkah, Ismail menjadi bagian penting dari masyarakat Jurhum, kabilah yang telah lebih dahulu tinggal di sana. Ia menikahi salah satu wanita dari suku tersebut dan mulai membina keluarga. Namun perannya tidak hanya sebagai kepala rumah tangga, melainkan juga sebagai seorang nabi dan dai yang menyeru manusia kepada penyembahan hanya kepada Allah. Dalam surah Maryam, ayat 54 tadi 5, Allah menyebutkan karakter dakwahnya. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan ia adalah seorang rasul dan nabi, dan ia menyuruh keluarganya untuk salat dan zakat,
dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya. Dari ayat ini, kita mendapat gambaran bahwa dakwah Nabi Ismail dimulai dari rumah, keluarganya sendiri. Inilah metode dakwah yang sangat mendalam, membenahi yang paling dekat lebih dahulu. Ia memerintahkan keluarganya untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat, dua pilar utama dalam hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa seruan Nabi Ismail tidak berhenti di lingkup keluarga, tetapi juga menjalar ke lingkungan masyarakat Arab di sekitarnya. Ia mengajak mereka kembali kepada ajaran murni Nabi Ibrahim, tauhid, keadilan, dan amanah. Namun, dakwah itu tentu tidak selalu berjalan mudah. Masyarakat sekitar Ka'bah saat itu mulai terpengaruh oleh nilai-nilai paganisme yang datang dari luar. Dalam banyak riwayat, setelah wafatnya Ismail dan para pemimpin tauhid, lambat laun kaum Arab mulai menyimpang, hingga akhirnya mereka menyembah berhala. Namun di masa hidupnya, Ismail berjuang keras membendung gelombang penyimpangan itu. Ia dikenal sebagai sosok yang jujur, sabar, dan penuh amanah. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Ismail ahli dalam memanah, berkuda, dan berburu, sehingga disegani tidak hanya karena akhlaknya, tetapi juga karena kepemimpinannya. Ia bukan hanya guru spiritual, tapi juga tokoh masyarakat. Dakwahnya menyentuh sisi keimanan dan juga perbaikan sosial. Ia mendidik masyarakat agar menegakkan keadilan, menjaga hak tetangga, berlaku jujur dalam muamalah, dan hidup dalam nilai-nilai ilahi. Dakwah Ismail menunjukkan bahwa seruan kepada Allah tidak hanya dalam bentuk lisan, tapi juga dalam keteladanan sikap dan kehidupan. Ia membuktikan bahwa menjadi nabi berarti juga menjadi pemimpin, pelindung, pendidik, dan penjaga syariat. Dan ketika hari-harinya di dunia mulai mendekati akhir, Ismail meninggalkan warisan besar berupa umat yang pernah mengenal tauhid, sekalipun nanti menyimpang. Karena dari umat itulah, Allah akan bangkitkan kembali risalah yang menyempurnakan semua risalah sebelumnya. Dan itu adalah bagian dari wasiat terakhir Nabi Ismail alaihi salam sebelum beliau wafat. Sebagaimana para nabi lainnya, Ismail tidak meninggalkan kekayaan dunia, tetapi mewariskan tauhid, ibadah, dan akhlak mulia. Ia wafat setelah menjalani kehidupan panjang dalam ketaatan dan pengabdian kepada Allah. Dalam riwayat-riwayat sejarah Islam yang sahih, disebutkan bahwa Ismail wafat di Makkah dan dimakamkan di samping ibunya, Hajar, dekat Ka'bah, di Hijr Ismail, sebuah tempat yang hingga kini tetap dimuliakan oleh umat Islam. Sebelum wafat, Ismail memberikan wasiat kepada anak-anaknya, sebagaimana juga dilakukan oleh ayahnya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah menyebutkan hal ini dalam surah Al-Baqarah ayat 132. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ismail, dengan berkata, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim." Wasiat inilah yang menjadi poros penting dari warisan para nabi, agar hidup dan mati tetap dalam keadaan tunduk kepada Allah. Inilah warisan yang jauh lebih agung dari harta atau kekuasaan. Nabi Ismail telah meletakkan dasar-dasar kehidupan yang lurus di tengah masyarakat Arab. Dasar tauhid, ibadah, dan moralitas. Ia mendidik anak-anaknya agar terus menjaga rumah Allah dan menegakkan ibadah yang benar. Beberapa keturunannya melanjutkan tugas ini, menjaga Ka'bah, mengatur haji, dan menjadi panutan masyarakat. Ulama sejarah Islam seperti Ibnu Katsir menegaskan bahwa setelah wafatnya Ismail, masyarakat Makkah tetap menghormati beliau dan ajarannya. Namun seiring berlalunya waktu, penyimpangan mulai masuk secara perlahan, terutama melalui tokoh-tokoh luar yang membawa berhala ke Hijaz. Meski begitu, ajaran tauhid Ismail tidak sepenuhnya hilang. Ia tetap tersimpan dalam hati segelintir orang yang masih setia pada jalan Ibrahim dan Ismail. Termasuk di antaranya adalah para leluhur Nabi Muhammad,
yang dalam garis nasabnya terhubung langsung kepada Nabi Ismail. Wafatnya Ismail bukanlah akhir dari pengaruhnya. Justru dari sinilah fase baru sejarah kenabian disiapkan oleh Allah, hingga akhirnya risalah terakhir turun dengan kebenaran yang menyempurnakan semua yang telah disampaikan sebelumnya. Maka, sebagaimana para nabi lainnya, Ismail wafat dalam ridha Allah. Ia telah menunaikan tugas kenabian, menyeru umat kepada Allah, menjaga tempat suci, membina keluarga yang taat, dan mewariskan nilai yang akan hidup hingga akhir zaman. Kini, setelah menyelami perjalanan hidup dan perjuangan Nabi Ismail alaihi salam, tibalah waktunya untuk menyelami pelajaran-pelajaran berharga dari kisah hidup beliau. Pelajaran yang akan mengakar dalam hati dan membimbing langkah kita dalam kehidupan. Itulah hikmah-hikmah agung dari perjalanan Nabi Ismail alaihi salam yang patut direnungkan oleh setiap muslim. Pelajaran pertama dan utama adalah ketaatan total kepada Allah, meskipun tampak berat bagi logika manusia. Sejak kecil, Nabi Ismail alaihi salam tumbuh dalam ujian. Namun, setiap ujian ia hadapi dengan ketundukan yang sempurna. Saat ditinggalkan oleh ayahnya di lembah gersang, ia tidak protes. Saat diminta untuk disembelih, ia justru berkata, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Surah Asy-Syaffat 102. Inilah pelajaran tentang tawakal dan ridha terhadap takdir Allah. Ismail alaihi salam bukan hanya sabar, tetapi rela dan tenang dalam menghadapi keputusan Allah. Sebuah contoh luar biasa bagi kita, terutama dalam menghadapi ujian kehidupan. Pelajaran kedua adalah pentingnya peran keluarga dalam membentuk generasi bertauhid. Hajar, sebagai ibu, berperan sangat besar dalam pembentukan karakter Nabi Ismail. Ia menjadi contoh bagi setiap ibu dalam mendidik anak dengan iman, bukan dengan kemewahan. Dan Ibrahim, sebagai ayah, menunjukkan bahwa seorang ayah sejati adalah yang mendidik anaknya untuk taat kepada Rabb-nya, bukan hanya memenuhi keinginan dunia. Ketiga, kita belajar dari Ismail tentang dakwah yang dimulai dari dalam rumah. Allah menyebut bahwa Ismail menyuruh keluarganya menegakkan salat dan zakat. Ia membina keluarganya lebih dulu sebelum masyarakat. Ini mengajarkan kepada kita bahwa keberhasilan dakwah sangat berkaitan erat dengan kekuatan dalam rumah tangga. Keempat, pelajaran tentang keikhlasan dalam pengabdian. Nabi Ismail alaihi salam tidak pernah mencari pujian atau kekuasaan. Ia hidup di tengah masyarakatnya dengan akhlak mulia, keteladanan, dan kejujuran. Ia menjalankan kenabian dengan penuh amanah, tanpa pamrih duniawi. Dan kelima, pelajaran dari warisan dan nasab. Ismail alaihi salam bukan hanya leluhur Nabi Muhammad, tetapi juga mewariskan nilai-nilai kenabian yang menjadi pondasi bagi risalah Islam. Ini menunjukkan bahwa yang paling bernilai dari seseorang bukanlah keturunan semata, tetapi apa yang diwariskan dalam bentuk iman dan amal. Semua pelajaran ini tidak hanya relevan dalam konteks sejarah, tetapi sangat hidup dalam kehidupan kita hari ini. Ketika dunia semakin menjauh dari nilai-nilai tauhid, keteladanan Nabi Ismail alaihissalam menjadi mercusuar yang membimbing umat untuk kembali kepada Allah. Dan begitulah Nabi Ismail alaihissalam, anak dari Ibrahim, hamba yang sabar, nabi yang lurus, tetap hidup dalam hati umat Islam sebagai simbol dari ketaatan yang murni dan keikhlasan yang tak tergoyahkan. Namun pelajaran dari kisah Ismail tidak berhenti di sini. Dalam episode-episode berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam bagaimana dakwah tauhid yang diwariskannya menjadi bagian dari perjalanan besar risalah Islam, hingga akhirnya Allah utus Nabi terakhir, dan di sanalah jejak tauhid yang diwariskan Nabi Ismail alaihissalam menemukan puncaknya dalam pribadi Rasulullah Muhammad. Jejak ini tidak hanya berupa nasab, tetapi warisan nilai dan prinsip hidup. Dalam jalur keturunan Nabi Ismail muncul tokoh-tokoh penjaga Ka'bah,
pemimpin Quraisy, dan para pelayan jamaah haji. Meskipun dalam perkembangan waktu, sebagian dari mereka menyimpang dari tauhid dan terjerumus dalam kemusyrikan. Namun, Allah tetap menjaga sisa-sisa ajaran Nabi Ismail dalam bentuk tradisi yang diwariskan turun-temurun, seperti menghormati Ka'bah, pelaksanaan haji, dan larangan membunuh di tanah haram. Tradisi-tradisi ini, meskipun telah tercampur dengan kebatilan, menjadi bukti bahwa nilai-nilai tauhid tidak sepenuhnya hilang. Salah satu keturunan Nabi Ismail yang paling dikenal adalah Adnan, yang merupakan nenek moyang dari Nabi Muhammad. Dari Adnan turunlah Ma'ad, lalu Nizar, dan seterusnya hingga sampai kepada Qusay bin Kilab yang memimpin Makkah dan mengatur urusan Ka'bah. Qusay adalah cikal bakal kemunculan suku Quraisy. Di masa itulah Makkah menjadi pusat perdagangan dan tempat berkumpulnya berbagai suku Arab. Sayangnya, justru di tengah kemajuan ini, masuklah berhala-berhala dari luar, hingga akhirnya Ka'bah yang dahulu dibangun oleh Ibrahim dan Ismail menjadi penuh dengan patung-patung. Meskipun begitu, sebagian kecil dari keturunan Nabi Ismail masih memegang ajaran tauhid. Mereka dikenal sebagai Al-Hunafa, orang-orang yang menolak menyembah berhala dan masih berpegang pada ajaran Ibrahim. Mereka menjadi cahaya yang tersisa di tengah kegelapan jahiliyah. Dari sinilah Allah mempersiapkan lahirnya Nabi terakhir dari jalur yang paling suci, keturunan Ismail, melalui keluarga yang menjaga kehormatan dan akhlak, yakni keluarga Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahb, orang tua Nabi Muhammad. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 33, Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan atas semua agama, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Misi ini adalah kelanjutan dari misi kenabian sebelumnya, dan Ismail adalah salah satu penopang awal dari risalah besar ini. Tanpa tauhid yang diajarkannya, tanpa kesabaran yang diwariskannya, tanpa Ka'bah yang dibangunnya, maka panggung sejarah tidak akan siap untuk menyambut cahaya kenabian terakhir. Oleh karena itu, mengenang Nabi Ismail bukan hanya mengenang masa lalu, tapi juga menyadari peran strategisnya dalam membentuk jalan menuju kemunculan Islam, agama yang sempurna, yang menghidupkan kembali ajaran Ibrahim dan Ismail dalam bentuk paling utuh. Dan pada saat yang ditentukan oleh Allah, lahirlah Nabi Muhammad, penutup para nabi, yang akan membersihkan Ka'bah dari berhala dan mengembalikannya sebagai pusat tauhid. Sebagaimana yang dahulu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan di sanalah jejak tauhid yang diwariskan Nabi Ismail alaihissalam menemukan puncaknya dalam pribadi Rasulullah Muhammad. Jejak ini tidak hanya berupa nasab, tetapi warisan nilai dan prinsip hidup. Dalam jalur keturunan Nabi Ismail, muncul tokoh-tokoh penjaga Ka'bah, pemimpin Quraisy, dan para pelayan jamaah haji. Meskipun dalam perkembangan waktu, sebagian dari mereka menyimpang dari tauhid dan terjerumus dalam kemusyrikan. Namun, Allah tetap menjaga sisa-sisa ajaran Nabi Ismail dalam bentuk tradisi yang diwariskan turun-temurun, seperti menghormati Ka'bah, pelaksanaan haji, dan larangan membunuh di tanah haram. Tradisi-tradisi ini, meskipun telah tercampur dengan kebatilan,